Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke teman-teman, di video kali ini di sini saya akan lanjutin video sebelumnya ya teman-teman ya, mengenai opsi developer, dan mungkin di sini adalah seri terakhir, part kelima dari opsi developer. Dan di sini seri yang paling penting yang perlu teman-teman simak teman-teman ya, karena di bagian ini teman-teman nanti ada beberapa hal yang bisa dimanfaatkan dari opsi developer ini. Yang pertama nanti teman-teman yaitu untuk menghemat baterai. Yang kedua untuk menonaktifkan aplikasi-aplikasi di latar belakang teman-teman. Itu ya. Oke, sebelum lanjut ke pembahasannya teman-teman, di sini saya mau minta dukungannya, supportnya dari teman-teman untuk dukung channel ini dengan cara subscribe teman-teman ya, biar channel ini terus berkembang, terus maju ke depannya teman-teman, dan bisa selalu memberikan informasi kepada teman-teman mengenai Asus Zenfone Pro M1 dan juga hal-hal menarik lainnya mengenai seputar teknologi informasi dan hal lainnya teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Oke teman-teman, ini sudah di tampilan smartphone saya seperti biasa. Kita langsung saja ke opsi developer teman-teman. Oke, yuk. Nah ini ya, ini saya sudah masuk di opsi developer teman-teman ternyata ya. Oke, nah di sini yang pertama ada aplikasi ya. Nah ini jangan simpan kegiatan atau hancurkan setiap kegiatan setelah ditinggal pengguna. Nah teman-teman, fungsi yang pertama ini teman-teman itu ya, ini jadi gini. Nah biasanya kan teman-teman kalau misalkan kita sudah membuka aplikasi ya, aplikasi yang pertama misalkan Google Chrome. Nah itu dia itu nggak langsung mati di latar belakang, dan itu kalau misalkan teman-teman itu seperti teman-teman ini nggak sadar sama sekali ya. Nah itu bisa memboroskan si baterai kita teman-teman ya. Misalkan beberapa aplikasi yang muncul di latar belakang itu bisa mengakibatkan baterai kita boros. Nah gitu. Nah meskipun teman-teman tidak mengaktifkan ini ya, jangan simpan kegiatan. Nah teman-teman perlu memanagenya bagaimana? Nah teman-teman sesudah menggunakan berbagai macam aplikasi di smartphone itu jangan lupa dikeluarkan teman-teman ya, dikeluarkan. Dan juga teman-teman harus memastikan si aplikasi-aplikasi tersebut tidak ada di latar belakang, misalkan seperti ini. Nah ini aplikasi-aplikasi ini teman-teman seperti WA dan YouTube dan yang lainnya itu semuanya ini berada di latar belakang. Nah jadi teman-teman harus keluarkan hal itu ya, hapus semua itu di latar belakang. Nah dan ada juga beberapa aplikasi yang memang dengan menggunakan cara misalkan seperti ini teman-teman ya. Oke, kita langsung saja. Ini nggak saya buang, misalkan ini WA ini. Nah ini kan sama-sama seperti dibuang. Nah itu teman-teman nggak ada aplikasi yang memang bertahan di latar belakang. Nah kalau misalkan teman-teman mengaktifkan jangan simpan kegiatan, hancurkan setiap kegiatan setelah ditinggal pengguna, ini semuanya akan mati sesudah misalkan teman-teman buka Google Chrome dan keluar, itu otomatis langsung hancur teman-teman ya. Jadi tidak disimpan di latar belakang atau di proses background ya. Oke, kita langsung coba aktifkan saja, kita aktifkan. Nah kemudian yang kedua di sini ada batas proses background. Nah ini teman-teman di sini ya, kalau misalkan teman-teman misalkan nih lagi bermain game ya, lebih baik kalau misalkan teman-teman fokus di game ya, ini tanpa proses latar belakang teman-teman ya, tanpa proses latar belakang, pilih yang ini. Oke, itu untuk teman-teman yang fokus gaming, biar baterainya itu tetap irit ya, tetap boros, atau jangan agar baterainya tidak boros gitu. Nah biar lama gitu kan bermain game. Oke, ini matikan saja tanpa proses latar belakang. Kenapa? Jadi nanti yang ada fokus di latar belakang itu game permainan teman-teman aja itu teman-teman. Jadi hal yang lainnya tidak masuk di latar belakang atau di proses background ini. Jadi baterai kita tetap terjaga irit gitu teman-teman ya. Lalu juga di sini ada pemeriksaan background teman-teman, kita lihat saja. Nah ini saya nggak setel nih sebetulnya teman-teman ya. Ini kalau di setel misalkan nih dimatikan ya, yang penting-pentingnya saja nih. Misalkan ya ini ada Asus Config Updater, ini blur. Oke, nah
Asus konfigurasi update ya. Ini saya aktifkan karena takutnya nanti ada ada update otomatis ini langsung terdetek. Asus Fast Unlock ini juga sama saya aktifkan. Ini Babe ini ada terus nih si Babe ya. Oke, juga di sini ada Book Reporter saya aktifkan dan ini untuk standar-standar seperti ini saya aktifkan teman-teman ya. Dan juga ini nih kalau Facebook installer sih nggak perlu ya. Ini memang bawaan dari smartphone jadi masih ada terus teman-teman. Ini ya, Device Health ini tetap aktifkan, dan Foto Service juga ini takutnya nanti ada update foto ya. Ini saya aktifkan. Galeri juga karena saya suka sering buka galeri. Nah ini Google Play Store, lainnya banyak ke bawah ya. For Direction, Quick Step ya banyak ya. Nah seperti ini. Ini tuh yang aktif di latar belakang teman-teman. Oke, yang aktif di latar belakang dan memang ini tidak bisa dihancurkan seperti tadi di swipe ke atas itu enggak ini tetap ada di latar belakang. Nah, oke. Itu ya teman-teman ya, itu mengenai tadi pemeriksaan background. Kemudian di sini ada selalu tampilkan dialog error. Nah, tampilkan dialog error setiap kali aplikasi tidak bekerja. Boleh kita aktifkan seperti ini teman-teman. Nanti jadi ada dialog errornya gitu kan, tampilan errornya. Dan juga di sini ada tampilkan error background, tampilkan dialog aplikasi tidak memproses untuk aplikasi yang berjalan di background katanya ya. Seperti ini kita coba. Nah, jadi intinya sih ini nggak ada efeknya juga sih, tapi dialog aplikasinya tidak merespon ini biasanya. Itu jadi nggak usah diaktifin aja. Ini tampilkan peringatan channel notifikasi, menampilkan peringatan di layar saat aplikasi memposting notifikasi tanpa channel yang valid katanya. Jadi gimana ya maksudnya ya? Jadi channelnya yang memang di luar dari itu, jadi nggak valid, jadi menampilkan gitu kan, jadi jadi intinya menampilkan notifikasi yang khusus gitu, yang valid ya, yang betul ya. Oke, di sini juga ada aplikasi standby teman-teman. Nah, untuk aplikasi standby teman-teman di sini kita lihat. Oke, nah ini kalau bisa sih teman-teman yang sering dipakai sama teman-teman ya itu aktif sih kalau bisa, atau misalkan yang jarang dipakai lah, misalkan jarang dibuka itu ya di rare aja. Ini kan saya ubah menjadi rare seperti ini. Nah, kalau saya suka main COD ya, ini aktif ya. Ini rare, yang lainnya rare ya. Ini backlist mobile juga saya aktif ya. Ini yang nggak dipakai itu di-rare-kan aja nih teman-teman. Itu ya, di-rare-kan aja. Oke, di-rare-kan aja seperti itu. Kalau Facebook juga saya aktif. Ini foto, file, Gmail aktif semuanya ya. Hibernator aktif, IG aktif ya. Seperti itu, yang lainnya yang enggak itu rare saja teman-teman. Ini ya. Oke, ini semua aplikasi di sini terdeteksi teman-teman. Semua aplikasi di sini terdeteksi. Jadi teman-teman tinggal pilih-pilih saja nanti ya. Kalau yang nggak perlu aktif ya di-rare-kan aja. Itu ya teman-teman ya. Itu di aplikasi standby. Dan juga di sini ada aplikasi paksa izinkan aplikasi di eksternal. Nah, ini yang menarik teman-teman di sini ya. Jadi teman-teman nanti bisa install aplikasi itu nggak di internal teman-teman. Jadi bisa diinstalkan di eksternal, di memori eksternal. Tinggal diaktifkan saja teman-teman ini. Nanti teman-teman ketika menginstal aplikasi di Play Store, nah nanti teman-teman tinggal dipilih saja nih mau disimpan di mana, di internal atau di eksternal, seperti itu teman-teman ya. Kemudian di bawah lagi ini ada paksa aktivitas agar ukurannya dapat diubah nih. Buat semua aktivitas dapat diubah ukurannya untuk banyak jendela terlepas dari nilai nilai manifestasi. Nah, jendela itu maksudnya jadi teman-teman misalkan buka aplikasi apa dan aplikasi apa. Nah, itu ketika teman-teman dibuka jadi intinya bisa banyak yang aktif di jendela ya teman-teman, seperti itu ya. Tinggal aktifkan saja kalau misalkan teman-teman mau, seperti itu ya. Kalau terakhir sih ini saya ulang pembatasan kecepatan pengolahan petasan sih nggak boleh, nanti tersetel kembali ke default, ke standar teman-teman ya. Oke, itu ya. Nah, jadi teman-teman di sini yang menarik teman-teman ya pembahasannya di aplikasi. Nah, di sini ini kita bisa mematikan proses di latar belakang, itu yang pertama. Yang kedua, ini juga bisa menghemat baterai dengan meminimalisir aplikasi-aplikasi yang aktif yang bekerja di latar belakang. Seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini ya, contoh tadi kan saya sudah bilang ya, di sini pemeriksaan background, dan yang paling penting di aplikasi standby. Di aplikasi standby di sini teman-teman nanti ya, mana nih? Coba. Nah, di aplikasi standby di ini teman-teman. Nah, ini tinggal dipilih saja teman-teman ya, rare-kan saja itu. Jadi di situ bisa
membuat baterai menjadi hemat dan proses latar belakang untuk yang aktif di latar belakang itu bisa diminimalisir. Gak terlalu banyak aplikasi, jadi HP juga nggak terlalu panas nantinya teman-teman. Seperti itu ya. Oke, itu saja mungkin teman-teman ya pembahasannya di aplikasi ini. Dan ini juga teman-teman bisa dikolaborasikan dengan aplikasi pihak ketiga. Saya di sini pakainya itu menggunakan Hibrinator teman-teman, aplikasi Hibrinet ya. Nah, saya menggunakan aplikasi Hibrinator. Ini gratis di Play Store teman-teman. Nah, ini saya menggunakan aplikasi ini untuk memanage atau untuk menghapus aplikasi yang ada di latar belakang itu ya. Teman-teman bolehlah nanti coba ya. Itu tinggal install dan nanti ketika sudah tinggal pilih yang ini nih. Kan udah ditampilkan tuh Hibrinet. Nah, jadi semua aplikasi yang ada di latar belakang juga yang itu otomatis terhibrinasi. Jadi aman, baterainya aman dan tidak panas ya. Oke, itu saja mungkin teman-teman ya pembahasan mengenai opsi developer, dan mungkin ini udah part terakhir ya aplikasi ya. Dari part 1, part 2, part 3, part 4, part 5. Nah, bagi teman-teman yang baru nonton atau baru nonton channel yang ini, maksudnya video yang ini, teman-teman boleh lihat di scroll ke bawah ya, video dari part 1, part 2, part 3, part 4, part 5. Mudah-mudahan nanti di semua pembahasan mengenai opsi developer ada manfaatnya bagi teman-teman ya. Oke, itu saja mungkin teman-teman di video kali ini. Oke, ditunggu saja nanti video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.